Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan di sana berkata begini, saudara ya. Ayat yang ke-19 ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku, saya ulangi, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, kalau kita membaca ayat ini, saudara, rasanya ya firman ini luar biasa tapi juga sulit ya. Membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat ya, berarti kita menyelamatkan jiwa orang itu. Ya, tetapi ini tidak semudah ya yang kita baca, tidak semudah yang kita ya lihat ya, karena bagaimana caranya untuk membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya. Ya, karena tidak mudah, saudara, membuat orang berdosa itu berbalik dari jalan yang sesat. Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama ya namanya juga dosa itu enak bagi daging, dan orang itu kalau sudah terikat dengan dosa itu sudah susah, saudara ya. Apalagi dosa percabulan, kenajisan ya, itu enak bagi daging ya. Kebencian, kepahitan itu rasanya buat daging itu enak, tetapi itu membinasakan. Nah, tugas kita yang sudah mengerti kebenaran ini harus membawa orang itu untuk keluar dari kepahitan, keluar dari kenajisan, keluar dari segala macam ya dosa itu. Dan apabila kita berhasil membawa dia berbalik, maka ketahuilah bahwa kita sudah menyelamatkan orang itu jiwanya dan menutupi banyak dosa, menyelamatkan dia dari maut. Ya, memang tidak gampang. Kenapa? Karena ya kita ini kalau mau dekat dengan orang yang masih berbuat dosa itu, lalu kita kasih tahu tentang kebenaran, dia bilang kita sok rohani, lalu kita akan dibilang menghakimi, lalu kita akan dibilang ya nggak usahlah menghakimi hidup saya, karena memang ya namanya benar, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, kebenaran dan dosa itu nggak bisa bersatu. Jadi memang ya tidak mudah, saudara ya, tetapi ya kita akan belajar, saudara ya, bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Tentunya ya, Yesus pun ketika berhadapan dengan orang berdosa, dia tidak menghakimi mereka, dia tidak menolak mereka, tetapi dia menerima mereka. Ya, Yesus ketika seorang perempuan pelacur yang dihakimi dan dilempari batu, Yesus berkata kepada semua orang di situ, siapa yang kalian yang tidak punya dosa, lempar pertama kali perempuan ini. Ya, dan tidak ada satupun yang berani melempar, semuanya bubar. Ya, karena ternyata semua juga berdosa. Tapi perempuan ini terikat di dalam dosa kenajisan. Ya, lalu Yesus menerima dia apa adanya, dan Yesus berkata kepada dia, ya pergilah ya dan jangan berbuat dosa. Ya, yang pertama ya, kita tidak bisa menyelamatkan orang berdosa kalau kita nggak bisa menerima mereka apa adanya. Terima dulu saja, saudara ya, terima dulu mereka apa adanya ya, dan setelah itu barulah kita bisa ya memberitahukan jalan kebenaran. Ya, setelah kita menerima, tentunya kita berdoa buat mereka. Ada orang-orang yang datang pada suami saya itu loh Bu. Ya, jangankan kita bicara orang di luar, ya orang terdekat sendiri, suami saya itu loh Bu, itu sulit dikasih tahu. Tiap hari kerjaannya ya lihat HP, lihat film porno, kalau dikasih tahu tuh marah begini-begini. Dia terikat dalam dosa. Ya, cara pertama kali ialah minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menjamah hatinya, karena kita tidak akan pernah bisa membuat orang berubah tanpa kuasa Roh Kudus ya. Kenapa ada begitu banyak orang mendengarkan saya hari-hari ini, menerima banyak sekali WA yang membuat saya bersuka cita ya. Para homoseksual banyak yang WA ke saya, Bu saya mau bertobat Bu, saya dengerin khotbah Ibu yang judulnya ini saya mau bertobat. Ya, orang-orang yang selama ini hidup kumpul kebo, menjadi istri peliharaan, menjadi wanita
kita simpenan itu berbalik bertobat karena mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi saya percaya bukan karena hebat atau pintarnya saya menyampaikan firman, tapi karena ada kuasa Roh Kudus ya yang menjamah mereka. Karena itu untuk membuat orang bertobat berbalik kepada jalan-jalan yang benar, tidak ada cara lain selain kita minta kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Ya, kemarin ada yang konseling dengan saya, Bu, mama saya itu hidup dalam kepahitan. Di usianya yang ke-80 dia kepahitan sama anak-anaknya. Saya sudah berusaha mencoba, Bu, tapi tidak bisa. Mama saya tidak seiman dengan saya. Ya, apa yang saya lakukan, Bu? Ya, kalau perlu berpuasa buat mama, meminta supaya Tuhan jamah hatinya dan dia bisa bertobat, karena hanya Roh Kudus yang sanggup menjamah seseorang untuk bisa bertobat. Saudara, ya, di sini dikatakan, saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di sini dikatakan menyimpang. Kalau dikatakan ini orang yang menyimpang dari kebenaran, berarti ini adalah sebenarnya orang yang percaya tapi jatuh dalam dosa. Banyak sekarang orang percaya Kristen, sudah lama beragama Kristen tapi jatuh dalam dosa, kenajisan, perselingkuhan, kepahitan, judi dan lain sebagainya. Tapi dia mengerti kebenaran, ya. Tapi kita berdoa, saudara, untuk bisa mendapat kesempatan untuk membawa mereka kembali, ya. Ya, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, memang tidak mudah, ya. Seorang tidak lagi hidup sesuai dengan iman dan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Ada yang bertentangan di antara orang-orang Kristen, ya. Ya, sendiri yang saat ini percaya bahwa ada beberapa orang yang menganggap ya saya itu hidup biasa-biasa aja lah, sekalipun juga saya berdosa, kan ya Tuhan Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosa saya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa nggak usah terlalu kudus-kudus lah, hidup ini biasa-biasa aja. Tapi ya firman Tuhan berkata, saudara, tidak bisa, ya. Dalam kitab Yakobus ini sangat ditekankan iman dengan perbuatan. Yakobus sendiri juga berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, walaupun kita berkata kita punya iman, tapi kalau kita nggak punya perbuatan di dalam kekudusan, iman itu mati. Saudara, mau Kristen, ya, mau pendeta sekalipun, kalau engkau tidak menghidupi firman Tuhan, imanmu itu mati. Hidup benar adalah bukti dari hasil iman, ya. Orang itu kenapa dikatakan beriman? Karena terlihat dari buah kehidupannya yang benar. Itu artinya orang yang beriman karena ada buah kebenaran dalam kehidupannya. Ya, gereja dan saudara dan saya hari-hari ini harus melayani dengan belas kasihan, karena begitu banyak orang di sekitar kita yang sekarang sedang jatuh di dalam dosa. Ya, mereka tidak jauh, tidak mentaati hukum Tuhan dan perintah-perintah Allah, ya. Dan karena itu ya kitalah yang harus datang untuk menarik mereka kembali datang kepada Tuhan. Makanya saudara, dalam setiap firman yang saya sampaikan, firman Tuhan itu selalu ya saya menyarankan untuk kita ini bertobat. Ayo bertobat kembali pada Tuhan. Siapa yang perlu bertobat? Bukan cuma orang yang bersinah, orang yang selingkuh, orang yang ini. Ya, kita nih setiap waktu, setiap jam, setiap menit itu perlu bertobat. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran, ya barulah kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan membawa keluarga kita, ya teman kita atau orang dari sekeliling kita untuk ya bisa bertobat. Ada banyak orang yang datang kepada saya, Bu, teman saya itu hidup dalam dosa. Saya tahu, Bu, dia itu sekarang jadi pelakor, Bu. Ya, bagaimana ya cara saya untuk kasih tahu? Saya bilang yang pertama, berdoa dulu buat dia. Kamu tidak akan bisa sukses menyampaikan firman Tuhan kepada dia kalau kamu nggak berdoa dulu buat dia. Minta Tuhan dulu jamah hatinya, minta Roh Kudus dulu jamah hatinya, baru kamu harus menyampaikan kebenaran pada dia. Jadi saudara, tugas siapa untuk memberitakan kebenaran dan membawa orang berdosa kembali dari jalannya? Mungkin orang berdosa itu anak kita, mungkin orang berdosa itu suami kita, mungkin orang berdosa itu adik atau kakak kita, ya. Tapi tugas kita untuk kasih tahu kepada mereka, ya. Tapi dia nggak mau dengar, Bu, dia malah gini-gini. Ya udah, kalau dia nggak mau dengar, ya bawa saja dalam doa, saudara, ya, daripada kita jadi berantem. Tapi jangan pernah lalai untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini bukan tugas saya saja sebagai penginjil atau pemberita firman, ini tugas saudara dan saya. Ya, mari kita mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kita semua dipanggil, apalagi melihat keadaan zaman di hari-hari ini, ya, yang rasanya kematian berada sangat dekat di dekat kita. Tapi
Ya, kita percaya ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat, bukan soal dia mati atau tidak. Sekali lagi, ya, mati itu untung kalau dia sudah bertobat di dalam jalan kebenaran, saudara. Ya, itu yang terpenting. Makanya tugas kita hari-hari ini para pengkhotbah, nggak usah sibuk bilang ini COVID, ini propaganda COVID, ini ndak ada COVID. COVID ini ada. Saya mau bilang COVID ini ada, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Lah persoalannya ada yang bilang COVID ini dari iblis. Memang dari iblis COVID ini. Ya, memang COVID ini dari iblis, tapi Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi apa yang sudah ditulis bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar, akan ada penyakit-penyakit yang mengamuk di waktu malam. Ya, ini semua akan terjadi. Tapi bagian kita hari-hari ini, ya, kita mau hidup atau mau mati itu bukan masalahnya. Bagi orang percaya, mati atau hidup itu di dalam Kristus, itu yang terindah bersama dengan Tuhan sampai di ujung. Ya, pertandingan iman kita bisa menang, keluar sebagai pemenang. Itu yang terpenting. Nah, mari kita lihat selama kita diberi kesempatan hidup, lihat orang di sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang belum bertobat, dan tugas kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan dengan doa kita, kebenaran yang kita sampaikan. Ya, tapi Tuhanlah yang akan menjamah dia. Ketika kita rindu, maka Tuhan akan turut bekerja. Saya berdoa saudara supaya sebagai orang tua, sebagai suami, engkau menjadi suami yang membawa istri dan anakmu kepada kebenaran. Sebagai orang tua, engkau menjadi orang tua yang membawa anakmu kepada kebenaran. Sebagai kakak, bawalah saudara-saudaramu ke dalam kebenaran. Dan sebagai sahabat, bawalah teman-temanmu yang ada di sekelilingmu untuk datang kepada Tuhan dalam kebenaran.